Ada lagi ada sedikit kisah, yaitu kisah pertama adalah Banul Jan. Tahu Banul Jan? Banul Jan adalah makhluk yang sebelum datangnya itu Nabiullah Adam, belum tercipta Nabiullah Adam. Ada namanya Banul Jan. Banul Jan itu dalam beberapa tarikh dikatakan Banul Jan itu bukan bangsa jin biasa, Pak, tapi zahir seperti kita, tapi dia kerjanya bikin kerusakan. Wa khalaqal janna min narin min nar. Dan aku ciptakan Banul Jan tersebut daripada nyala api. Bikin kerusakan pada saat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Seluruh malaikat itu hebat-hebat, Pak, semuanya. Turun malaikat buat perangin ini Banul Jan tersebut. Maka Banul Jan tersebut Allah Ta'ala perangkan semuanya, dipanah dengan meteor, ditempong dengan meteor, dihancurkan oleh para malaikat. Maka mereka ada sebagian yang ngumpet ke batu-batu fosil. Ya, tahu batu fosil? Kalau antum suka nyimpen batu fosil atau batu-batu bertuah, nah itu salah satu tuh siapa tahu itu Banul Jan, Pak. Ini kisahnya Banul Jan nyata. Kalau antum mau pakai cincin, tinggal ini adalah sunnah, maka aman. Tapi kalau antum di hati antum ada keyakinan ini adalah kesaktian cincin ini, maka yakinkan dalam itu bukan hikmah, Pak, itu Banul Jan, golongan Banul Jan. Itu masuk ke tempat-tempat batu-batu bertuah, kayu-kayu bertuah, gitu, kayu-kayu fosil. Dia masuk ke situ, dia masuk ke batu-batu haji, dia masuk ke tiga besi-besi haji. Dia ngumpet tuh ke gua-gua, ke gunung-gunung, dia ngumpet masuk ke dalam pohon. Nah itu golongan Banul Jan. Dan semuanya Allah nggak selamatkan. Allah sisain satu. Ya Jibril, sisakan satu Banul Jan untuk menjadi pelajaran di masa mendatang. Siapa itu? Disebut Azazil. Siapa Azazil? Ada tahu kan? Iblis. Azazil masih kecil, Pak, Azazil. Yang didik malaikat Jibril langsung. Tarekat Azaziliyah, ya, yang mengikuti tarekat Azaziliyah. Azazil dipelihara oleh Jibril, dikasih zikir oleh Jibril. Sayyidina Jibril dikasih zikir oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka dia patuh, dia hormat, dia ikut ilmu, dia belajar ngaji sama Sayyidina Jibril sampai dia pintar. Ketika dia pintar di alam dunia, 1000 tahun dia belajar di alam dunia, dia naik ke langit pertama. Dia langit pertama, dia melihat tuh malaikat, dia belajar itu sama para malaikat. Bacaannya apa didengerin, dia hafalin. Tasbihnya, misalnya tasbihnya itu subhanallah, subhanallah. Maka dia ikutin tuh selama 1000 tahun dia belajar di langit pertama. Maka tumbuhlah itu sayap-sayapnya. Itu Banul Jan tuh, Azazil, tumbuh sayapnya. Maka derajatnya naik ke langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh. Ketika langit ketujuh, maka sempurnalah sayapnya, hampir mirip dengan Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam. Maka beliau bergumam dalam hatinya, siapa orang yang paling banyak salatnya selain aku? Nah, karena Banul Jan itu menguasai keilmuan di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Masing-masing malaikat itu gak menguasai, masing-masing punya kuasanya. Langit pertama gak belum tentu menguasai ilmu langit kedua, tapi Azazil itu menguasai semua sampai langit ketujuh. Illa Jibril, kecuali malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril semuanya mereka bertasbih, bertahmid, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya diambil oleh Azazil kecuali satu, salawat pada Nabi Muhammad. Makanya ada istilah salawat Jibril. Malaikat Jibril gak bisa ditandingin rupa, bentuk, sayap dan lain sebagainya. Kenapa? Karena zikirnya hanya satu, yaitu salawat. Yaitu salawat Jibril, makanya ada salawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu. Sempurna semuanya. Dia bergumam dalam hati, siapa orang yang paling hebat kecuali aku? Gak ada tanding. Ya gitu. Siapa orang yang paling kaya selain aku? Gak ada. Siapa orang yang paling alim selain aku? Gak ada. Siapa orang yang banyak pengikutnya selain aku? Gak ada. Karena Banul Azazil itu banyak. Malaikat itu pada hikmah sama Azazil, karena seluruh malaikat berguru pada Azazil. Gitu. Firman-firman Allah Ta'ala tuh udah dikuasai sama mereka, sama Azazil. Ilmu luar biasa. Makanya seorang mursyidnya para malaikat adalah Azazil. Cuma kesalahan cuma satu, Pak, ibadah Allah Ta'ala semua cuma satu di hatinya.
dia mengatakan anna khairu minha, aku lebih baik dari dia. Dia cuma di hati ngomong, aneh lebih baik dari ente. Yang dimaksud itu siapa? Itu Sayyidina Adam alaihissalam. Sujud gak mau. Ya iblis sujud, ya seluruh malaikat sujudlah pada Adam, maka mereka sujud. Wahai iblis sujudlah pada Adam. Enggak. Dia gak mau sujud sama Adam. Padahal pada hakikatnya dia tuh kalau dia sujud sama Adam, hakikatnya dia sujud atas perintah Allah. Dia gak mau, dia mengatakan anak khairu minha, aku lebih baik dari dia. Jadi kalau antum nemuin orang berkata, siapa yang paling banyak jamaahnya kecuali anak, itulah salah satu tarekat Asy'ariyah. Ada orang ngomong gitu, ini salah satu. Kayak gitu. Allah campakkan, dan itu salah satu kisah-kisahnya Asy'ariyah. Maka aku harus tahu kalau ulama-ulama udah melihat dari kisah-kisah Nabawiyah, syiar Nabawiyah tentang akhir zaman, orang ini waspada. Yang akan banyak itu siapa? Bahkan kita nanti akan dikepung Pak sama Dajjal. Kita akan dikepung sampai ke Palestina. Bapak mau lari kemana pun gak bisa, dikejar. Jadi banyakan siapa? Jahat apa baik? Banyakan jahat. Antum